Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, memudahkan segala urusan kita semua, serta menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis tentang pondasi dan dasar-dasar Islam, serta hadis-hadis terkait dengan Islam secara umumnya, yang dengan hadis-hadis ini kita bisa melihat gambaran agama Islam itu secara menyeluruh atau secara umum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dan akan masuk ke dalam hadis yang ketujuh tentang agama adalah nasihat. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang terkenal, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya, lalu kemudian kita akan coba jelaskan maknanya, satu persatu dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini. Baik, An Abi Ruqayyah Tamimin ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi nama beliau perawi hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tapi beliau di sini disebut kunyah beliau. Anak beliau namanya Ruqayyah. Jadi beliau disebut dengan Abu Ruqayyah, abahnya Ruqayyah. Nama Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, lalu kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, yang pertama adalah untuk Allah, wali kitabihi, yang kedua adalah untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Baik, hadis ini adalah hadis yang sahih, sekali lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita masuk ke dalam makna daripada apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, tentu saja hadis ini berkaitan dengan nasihat. Tapi yang perlu kita pahami bersama, nah ini titik poin kalau kita memahami poin pertama ini, maka insya Allah akan mudah kita untuk memahami hadis ini. Bahwa yang namanya nasihat dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu bagian dari makna nasihat dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab nasihat itu maknanya lebih luas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu lebih sempit. Dalam bahasa Indonesia, nasihat itu biasa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang memberikan wejangan kepada orang lain. Itu namanya nasihat, tapi itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat itu lebih luas. Kalau secara bahasa, kita coba bahas terkait dengan nasihat terlebih dahulu. Jadi supaya kita kada bingung, kenapa nih ada menasihati Allah, menasihati Rasulullah, menasihati kitab Allah, kenapa ini? Nah maka ulun akan coba persingkat penjelasannya, semoga mudah-mudahan bisa difahami. Jadi nasihat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Arab, ya, nasihat, an-nasihah. Nah, jadi di sini an-nasihah. Kita menyebutnya nasihat. Nasihat.
Dalam bahasa Arab maknanya itu kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab maknanya itu ada dua. Ini secara bahasa ya jemaah sekalian, secara bahasa. Yang pertama adalah memurnikan. Memurnikan. Membersihkan, menjernihkan. Nah, yang kedua maknanya adalah menambal atau menjahit, bisa juga menjahit. Ya. Ini makna ada dalam bahasa Arab yang secara bahasa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam setiap pengertian itu ada yang berkaitan dengan bahasa, tapi ada yang berkaitan dengan maksud inti dari hadis ini. Nasihat itu apa gerang yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini? Agama adalah nasihat. Nah, sekarang makna nasihat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Nah, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. An-nasihah. Ad-din artinya apa? Agama. Nah, sekarang an-nasihah ini kan tadi secara bahasa artinya memurnikan atau bisa juga menambal, menjahit. Ternyata di dalam bahasa Arab makna yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah menyebut agama itu adalah nasihat. Ini ternyata maknanya adalah iradatul khairi lil mansuh. Nah, jadi seperti ini. Iradatul khairi lil mansuh. Iradatul khairi lil mansuh. Jadi menginginkan yang terbaik. Nah, ini menginginkan, atau bisa kita tuliskan di sini ya jamaah sekalian. Ini penting supaya jangan kita salah paham. Jadi nasihat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah menginginkan atau melakukan yang terbaik untuk yang dinasehati. Atau di sini bisa kita ganti ya. Jadi untuk siapa? Jadi menginginkan melakukan yang terbaik untuk siapa? Tadi disebut di dalam hadis ada yang pertama adalah lillah, untuk Allah. Yang kedua untuk kitabullah, berarti untuk Al-Quran. Yang ketiga adalah untuk Rasulullah. Kita melakukan yang terbaik. Yang keempat adalah pemimpin kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi para pemimpin kaum muslimin. Yang kelima adalah seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi makna ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Artinya agama itu isinya adalah kita menginginkan melakukan yang terbaik untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk mereka? Ini perinciannya panjang. Nanti akan kita sebutkan di antara para ulama menjelaskan ini apa sih. Kalau kita menginginkan yang terbaik untuk Allah, melakukan yang terbaik untuk Allah itu bagaimana? Meskipun pada prinsipnya, perhatikan di sini jamaah sekalian, perhatikan. Semoga mudah-mudahan tidak disalahpahami. Perhatikan di sini. Terkait dengan untuk Allah, kemudian untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, ya. Ini terkhusus untuk Allah. Allah itu tidak memerlukan pertolongan kita. Allah itu tidak memerlukan ibadah kita. Allah itu nggak perlu. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik untuk Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, itu manfaat dan faedahnya kembali kepada diri mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian. Nah, ini prinsipnya ya. Jangan sampai disalahpahami. Berbeda dengan manusia. Manusia itu masih perlu kebaikan dari makhluk yang lain.
Makanya makna ketika kita melakukan nasihat untuk Allah artinya kita melakukan ibadah kepada Allah. Nanti akan kita perinci, mentauhidkan Allah. Berbeda dengan ketika kita mengatakan nasihat untuk para pemimpin. Nah, ini berbeda. Karena manusia selama dia masih menyandang predikat manusia, dia masih memerlukan orang lain untuk berbuat baik kepada dirinya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Allah tidak memerlukan salat kita. Allah nggak perlu. Tidak akan sedikit pun berkurang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, keagungan Allah. Tidak akan sedikit pun pernah berkurang kalau kita semua di sini nggak sholat. Kalau kita semua di sini nggak puasa Ramadan, tidak sedikit pun kekuasaan Allah berkurang. Makanya di dalam hadis, kalau seandainya seluruh manusia dari penciptaan, awal penciptaan sampai nanti akhir, ya sampai nanti hari kiamat, ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, semua manusia itu buruk hatinya, yang paling busuk semua diratakan. Hatinya semua sama seperti hati Firaun, semua sama. Hatinya sama sebagaimana hati Abu Jahal semua. Itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Nah, ini harus kita pahami. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan menginginkan melakukan yang terbaik untuk Allah, berarti Allah memerlukan kita. Nah, ini salah. Paham? Bisa dimengerti seperti ini? Nah, berbeda dengan manusia. Nah, manusia memang memerlukan orang lain. Baik. Jadi di sini prinsipnya bukan berarti Allah memerlukan kita. Memerlukan makhluknya. Nah, ini prinsipnya. Bukan berarti Allah memerlukan makhluknya. Nah, baik, sudah bisa dimengerti sampai sini. Ulangi sekali lagi ya, supaya ini nyambung nanti sama penjelasan terkait dengan apa perincian nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk pemimpin, nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Baik. Jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Tapi sekali lagi nasihat di dalam bahasa Arab berbeda maknanya dengan nasihat yang biasa kita fahami dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nasihat itu semacam seperti ketika kita memberikan wejangan kepada orang lain, memberikan masukan kepada orang lain, itu kan nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab lebih luas. Apa makna secara bahasa? Pertama memurnikan, yang kedua bisa menambal ataupun juga menjahit. Tapi di dalam bahasa Arab makna yang diinginkan oleh Nabi SAW di sini yang dikatakan oleh Rasulullah ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Apa makna nasihat di sini? Iradatul khairi lil mansuh. Kita menginginkan melakukan yang terbaik untuk siapa? Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk apa? Seluruh kaum muslimin. Sudah? Bisa dimengerti? Artinya kita melakukan, menginginkan yang terbaik. Sudah? Baik, sekarang kita masuk ke dalam masing-masing maknanya. Boleh ulun hapus? Boleh? Baik. Baik, yang pertama jemaah sekalian. Nasihat untuk Allah. Tadi nasihat maknanya apa? Apa jemaah sekalian? Bukan berarti kita nasihatin Allah, enggak. Tapi maknanya adalah apa? Kita menginginkan melakukan yang terbaik. Ya, yang berkaitan dengan hak Allah. Baik. Berarti di sini yang pertama nasihat untuk Allah. Ini apa saja? Ini ya maknanya tadi supaya jangan hilang maknanya dari benak kita. Sini berarti kita berikan keterangan. Maknanya adalah ya melakukan yang terbaik, ya terkait dengan hak Allah. Baik, apa saja penjelasan para ulama bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik ini, caranya bagaimana? Baik, kita bacakan terlebih dahulu. Ada perkataan dari Ibnu Daqiq Al-Aid
rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang poin yang pertama ini. Nanti akan kita coba rinci sedikit demi sedikit. Beliau mengatakan an-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ilal imani bihi. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya itu adalah terpaling, atau maknanya itu adalah ketika kita beriman kepada Allah. Pertama berarti beriman kepada Allah. Yang kedua, wa nafyus syirki, kita menghindarkan, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tarkul ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalal. Kita tidak melenceng, juga tidak memahami salah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Nah, dengan sifat yang sempurna. Wa tanzihu an jami'in naqais. Kita menjauhkan Allah dari segala macam keyakinan yang meyakini bahwa Allah itu memiliki kekurangan. Wal qiyamu bi ta'atihi wajtinabu ma'siyatihi. Dan kita melakukan seluruh ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala maksiat kepada Allah. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tirafu bin ni'mati. Dan kita mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wasyukru 'alaiha, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Wal ikhlas fi jami'il umur, dan mengikhlaskan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Wad du'a'u, dan ketika kita berdoa juga hanya berdoa kepada Allah. Jadi ada beberapa poin di sini yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Kita coba ringkas satu persatu. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini cakupannya luas. Beriman kepada takdir Allah. Kita meyakini bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya, ini termasuk dari bagian kita beriman kepada Allah. Ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya ada. Ini termasuk juga al-imanu biwujudillah. Kita beriman bahwa Allah itu ada. Ada sekarang banyak orang sekali yang meragukan Allah itu adakah ada. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus beriman kepada Allah. Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Allah menciptakan semuanya. Jadi yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah. Dan Allah, mengesahkan Allah, dan menjauhi segala bentuk menyekutukan Allah. Menjauhi segala macam bentuk syirik, baik di dalam syirik besar ataupun juga syirik kecil. Syirik besar itu seperti apa? Kalau kita meyakini bahwa saya ada yang mengatur alam semesta ini selain daripada Allah, ada yang menciptakan selain daripada Allah, ini syirik besar. Atau misalnya kita meyakini bahwasanya ada yang mengatur segala takdir di atas permukaan bumi ini, takdir kita ini misalnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dari syirik besar. Nah, kemudian begitu pula syirik kecil termasuk juga. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, bahkan kalau itu syirik kecil sekalipun. Kalau kita sholat misalnya, kemudian kita sholat bukan karena Allah, atau kita sholatnya karena Allah tapi pengen dipuji oleh orang lain, atau kita misalnya duduk di majelis taklim cuman pengen supaya kita dikatakan bahwa kita ini penuntut ilmu, atau supaya cuman sekedar pengen pintar berdebat saja, pintar berargumen saja. Tidak, ini nggak bisa. Ini termasuk daripada menginginkan kebaikan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena perkara yang lain. Baik, jadi yang kedua ini termasuk dari bentuk kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik adalah mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, niat segala sesuatu yang kita lakukan dari bentuk ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk menyekutukan Allah, menjauhi kesyirikan baik itu syirik kecil ataupun juga syirik besar. Yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id adalah meyakini
bahwa Allah itu maha sempurna. Nah, sempurna dan jauh dari segala macam kekurangan dan jauh dari segala kekurangan. Nah, ini bentuk kita melakukan yang terbaik dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah itu maha sempurna dan Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Bentuk keyakinan ini sangat membantu kita sekali untuk bisa bersabar terhadap takdir Allah jemaah sekalian. Kita tahu bahwa Allah itu maha sempurna. Allah itu punya hikmah di balik setiap ketentuan dan takdirnya. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, percayalah itu semua adalah berdasarkan takdir Allah. Dan Allah maha sempurna. Allah memiliki berbagai macam hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelihatan pertamanya adalah pedih dan menyakitkan. Tapi semuanya kalau sudah kita berusaha, kemudian Allah takdirkan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, wallahi demi Allah, Allah maha sempurna dan paling tahu yang terbaik untuk kita semua. Sudah? Bisa dimengerti? Ini sangat membantu sekali. Orang bisa bersabar. Nah, ini kenapa sampai orang itu kalau duduk di majelis ilmu dan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka akhlaknya pasti akan berubah. Maka pasti akan dia lebih bisa bersabar, maka pasti dia akan lebih bisa tenang dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Sudah? Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Meyakini bahwa Allah maha sempurna dan jauh dari segala macam kekurangan. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, yang keempat adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Ini termasuk dari bentuk kita melakukan yang terbaik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali jamaah sekalian, karena tidak bisa cuma sekedar kita melakukan ketaatan tapi tidak menjauhi kemaksiatan, nggak bisa. Atau cuma sekedar menjauhi kemaksiatan tapi ketaatannya nggak dilakukan, nggak bisa. Ini kedua-duanya adalah sesuatu yang harus saling kita lakukan, saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi nggak bisa. Kalau cuman sekedar ulun melakukan ketaatan aja saja, kemaksiatan noja kain aja ditinggalkan, insya Allah kena ada aja kena bebalasannya dari Allah kalau ulun melakukan ketaatan. Nggak bisa. Atau misalnya ulun menjauhi kemaksiatan aja saja. Ulun tidak minum minuman keras, tidak narkoba, kemudian juga tidak korupsi. Tapi kada sembahyang, kada sholat, kada kawa juga. Ulun sudah berbuat baik Ustaz. Ulun tidak menyakiti orang lain, tapi kada sholat, tapi kada puasa, kawalah, tidak bisa. Karena ini adalah bagian dari kita menunaikan hak-hak Allah. Kita melakukan yang terbaik untuk Allah, dan ini adalah bagian terpenting dari agama kita. Sudah? Bisa dimengerti jamaah sekalian? Jadi jangan lagi ada pemahaman bahwa kada apa-apa melakukan ketaatan, lalu maksiatnya juga jalan, tidak bisa. Atau tidak bisa kita maksiatnya jalan, maksiatnya ditinggalkan, ketaatannya juga ditinggalnya. Ini tidak bisa. Ini kedua-duanya harus seimbang satu dengan yang lain. Dua-duanya harus dilakukan. Baik. Kemudian yang berikutnya, nih juga kata Ibnu Daqiq Al-Id, ulun ringkas, berdoa khusus ini hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagian dari kita menunaikan, melakukan yang terbaik terkait dengan hak Allah, itu ada bagian kita harus berdoa kepada Allah. Makanya Allah murka kalau kita nggak berdoa sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita nggak minta sama Allah. Itu artinya seolah-olah kita tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW itu tidak pernah terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bagaimana taatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ta'alluqnya. Bagaimana ketergantungannya hati Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan doa. Kita ini sudah bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul tinggalam, berdoa pulang jarang. Dah tambahnya pulang. Sadarlah kita nih jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, pian perhatikan aja. Kita itu bisa berdoa kapan saja.
Asal jangan di tempat-tempat yang terlarang untuk berdoa. Kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, pian di atas kendaraan sambil berdoa. Tapi apakah kita di atas kendaraan berdoa? Kita sedang antri, kita bisa berdoa. Tapi apakah pada saat waktu-waktu kosong kita lakukan untuk berdoa? Antara azan dengan iqamat kita bisa berdoa. Tapi apakah antara azan dengan iqamat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di waktu-waktu kosong kita, sebelum kita tidur, sebelum kita makan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Tapi apakah kita berdoa di masa-masa tersebut? Makanya ini tadi adalah bagian kita melakukan yang terbaik terkait dengan hak Allah. Makanya para ulama menyendirikan ini. Berdoa kepada Allah. Meskipun dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu termasuk ibadah. Tapi disendirikan oleh para ulama menunjukkan betapa pentingnya, betapa terikatnya. Ini yang namanya dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Bisa dimengerti jemaah sekalian? Berapa menit lagi? 10. Baik. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid adalah, ya, kata beliau, wal i'tirafu bi ni'matihi wasyukru 'alaiha. Jadi mengakui nikmat dari Allah dan bersyukur atasnya. Bersyukur atas nikmat tersebut. Ini dimasukkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid karena ini termasuk bagian yang paling penting. Karena tidak ada orang hidup di dunia ini isinya tidak ada kenikmatan dari Allah. Pasti semuanya ada kenikmatan dari Allah. Terlepas dari kadarnya, ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun sering sampaikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan nikmat kepada hambanya sesuai dengan kadar yang Allah ketahui hamba tersebut mampu untuk menerima kenikmatan tersebut. Pian bayangkan aja nah. Kalau seandainya kita kan tahu hujan itu turunnya setitik demi setitik. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya hujan itu diturunkan sebagaimana derasnya air terjun? Hah? Gimana? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalau seandainya dibuka semua, ya, la baghaw fil ardi, maka manusia ini saling akan berbuat zalim. Mereka akan lupa diri. Sebagian dari kita dikasih nikmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kadang-kadang nikmatnya itu sebenarnya kalau dibandingkan itu nikmatnya sedikit, itu aja udah lupa sama Allah. Makanya kalau biar perhatikan, ya, Nabi SAW menyebutkan orang yang kelak di antara hari kiamat itu paling berat hukumannya adalah a'ilun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Iya kan? Oh, ini berat hukumannya kelak pada hari kiamat. Bayangkan miskin sombong, la ilaha illallah. Coba bayangkan, lo miskin sombong, berat ini jamaah sekalian. Loh, gimana kalau dikasih nikmat yang besar sama Allah Subhanahu wa taala? Wah, tambah lagi. Ini akan bertambah lagi. Nah, makanya jamaah sekalian, ya, mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan para ulama menyebutkan, seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang sedikit, maka ketika diberikan nikmat yang besar dia akan lebih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bang misalnya kita dapat nikmat sedikit, masih sedikit lagi nih ya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mahdangi nikmat yang banyak aja kan hanya bersyukur. Oh, percaya jamaah sekalian. Orang yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat, orang yang tidak bisa mensyukuri perkara atau nikmat yang sedikit, ketika dia mendapatkan nikmat yang lebih besar, dia akan lebih sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit aja kalau apalagi yang banyak akan membuat dia menambah lupa diri. Sudah bisa dimengerti sesuai jamaah sekalian. Baik. Jadi jamaah sekalian, ini kurang lebih ada banyak sekali yang disebut oleh para ulama, tapi ini ringkasan yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, ini tadi yang mentauhidkan Allah, ini termasuk juga bagiannya adalah ikhlas, ya, dalam setiap amal ibadah. Jadi ulangi sekali lagi, nasihat untuk Allah melakukan yang terbaik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan beberapa perkara. Ini perkataannya Ibnu Daqiq Al-Aid.
Ini semua perkataan Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, apa kata Ibnu Daqiq Al-Id? Ulang saya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah baik itu syirik besar ataupun juga syirik kecil. Yang ketiga, ya, apa ini? Nah, tulisan duluan kata aku baca surat. Apa ini? Meyakini, ya, la ilaha illallah. Tulisan sorangannya Mas. Tuh ada ulun tuh ada. Meyakini. Nah, meyakini bahwa Allah itu maha sempurna dan jauh dari segala kekurangan. Ya. Yang keempat, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sekali lagi, ini harus seimbang ya. Jadi jangan diyakini bahwasanya tidak menjauhi kemaksiatan aja tapi tidak melakukan ketaatan, atau melakukan ketaatan tapi maksiatnya terus jalan. Jangan. Ya. 5, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari kita memberi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui itu berarti dari dalam hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hati, dengan lisan ataupun juga dengan perbuatan. Dengan hati itu adalah meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dan kalau Allah tidak menginginkan nikmat itu sampai kepada kita, tidak akan pernah sampai. Itu bagian dari kita meyakini atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati. Dari lisan kita menyebut kenikmatan tersebut, menyebut segala sesuatu yang memuji Allah atas kenikmatan tersebut, seperti misalnya alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian yang berikutnya, bersyukur dengan perbuatan, itu adalah bersyukur kita dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Baik. Ulun hapus, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Sekarang nasihat yang berkaitan dengan Al-Quran. Boleh ulun hapus? Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya, tadi wali kitabihi, di nasihat terkait dengan Al-Quran. Nasihat terkait dengan Al-Quran. Berarti di sini maknanya adalah kita melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik ya terhadap Al-Quran. Segala bentuk ketaatan terkait dengan Al-Quran. Nah, ini melakukan ketaatan atau segala bentuk ketaatan terkait dengan Al-Quran. Segala bentuk ketaatan terkait dengan Al-Quran. Nah, ini makna nasihat terkait dengan Al-Quran. 1, melakukan yang terbaik terhadap Al-Quran. Yang kedua, melakukan segala bentuk ketaatan terkait dengan Al-Quran. Semua bentuk ketaatan yang bisa kita lakukan terkait dengan Al-Quran itu termasuk dari nasihat terkait dengan Al-Quran. Karena makna nasihat tadi adalah melakukan yang terbaik. Ya, sekarang kita masuk ke dalam melakukan yang terbaik terkait dengan Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Daqiq Al-Id, sama ini juga penjelasan dari Ibnu Daqiq Al-Id. Habis kah?
Berapa menit lagi? Tanggungnya masalah. Iya. Tapi tidak apa-apa, ulun bacakan aja terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan an-nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala. Nasihat terkait dengan kitabullah atau terkait dengan Al-Quran. Fabil imani annahu kalamullahi ta'ala. Kita beriman bahwasanya, percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihuhu syai'um min kalamin nas. Tidak pernah sama, tidak akan ada yang bisa menyamai perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ya dari perkataan manusia. Tidak akan ada pernah yang sama. Baik. Ulun rasa kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.